Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang budiman, para insan wika yang berbahagia, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihsan Wahyu Juardi. Saya dari Divisi Power dan Energi di Dirok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum dengan judul musibah, bagaimana kita mensikapinya. Saudaraku semua, para bapak ibu yang budiman, mengutip ayat Al-Quran dari surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita orang beriman pasti diuji. Bisa diuji dengan kebaikan dan juga bisa diuji dengan keburukan. Kenapa kebaikan juga bisa menjadi sebagai ujian? Bisa jadi contohnya ketika kita diberikan oleh Allah kesehatan atau harta, maka kita menggunakannya tidak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kebaikan juga bisa sebagai ujian. Banyak harta ujian, tidak punya harta juga ujian. Bagaimana kita bisa bersabar atau kita bisa kufur terhadap apa yang Allah timpakan kepada kita. Kemudian sehat adalah ujian, sakit juga ujian. Dan punya ilmu adalah ujian dan tidak punya ilmu juga adalah ujian. Jadi setiap perjalanan kita dari waktu ke waktu adalah ujian, saudaraku. Dan hari ini kita dihebohkan oleh berbagai macam musibah yang menimpa kita, dari mulai banjir, kemudian gunung meletus, kemudian gempa bumi, dan yang baru-baru ini juga para orang-orang berilmu di antara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menghebohkan yang mungkin sekarang masih kita alami, yang sudah hampir 1 tahun kita alami, yaitu wabah penyakit yang bernama COVID-19. Tidak sedikit dari kita yang menjadi korban dari virus ini. Ada yang depresi, ada yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kabarnya perceraian juga meningkat di kala pandemi ini. Maka kita sebagai orang yang beriman, orang yang bertuhan, orang yang mempunyai sandaran, yaitu Zat yang maha menggenggam, Zat yang menggenggam alam semesta dan isinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersikap? Maka sikap kita yang pertama adalah, saudaraku, yang pertama kita harus sadar betul bahwa setiap musibah yang ditimpakan kepada kita, yang menimpa kita adalah semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taghabun dikatakan, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa setiap musibah yang menimpa kita adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ridho menjalaninya supaya musibah ini bisa menjadi nilai ibadah bagi kita. Yang kedua yang kita lakukan apa ya? Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar. Manusia diberikan keleluasaan oleh Allah untuk berikhtiar mencari kesembuhan, berikhtiar mencari obat, kemudian berikhtiar di dalam melaksanakan mencari obat-obat penangkal di dalam menangkal penyakit ini. Karena setiap penyakit yang Allah turunkan pasti ada obatnya. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya setelah kita berikhtiar adalah kita bertawakal kepada Allah. Setelah kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk berikhtiar, selanjutnya kita menyandarkan segala urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat yang kita lakukan adalah kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ingat surat Yusuf, saudaraku, ketika yang artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu maka carilah berita tentang Yusuf dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ini mengingatkan kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian yang kelima adalah kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada akhirnya Allah jugalah yang menolong kita. Dan yang terakhir adalah hadis riwayat Ahmad sebagai pengingat kita adalah, sungguh menakjubkan seorang mukmin itu tatkala Allah menetapkan kepadanya suatu kebaikan, maka sungguh menakjubkan seorang mukmin, tidaklah Allah menetapkan kepadanya sesuatu kecuali itu merupakan kebaikan baginya. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kita bersyukur dan itu kebaikan bagi kita. Dan ketika kita mendapatkan keburukan, kita bersyukur dan itu juga adalah kebaikan bagi kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, khususnya buat diri saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian yang budiman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.